Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Akhina Ahmad Zainullah di Jawa Timur ya Habib. Pertanyaannya adalah, sempat viral di TikTok katanya Habib, anak bangsa Indonesia makan dengan makanan yang enak, menghina anak Palestina yang lagi kena musibah. Apakah bahagia di atas penderitaan saudara yang muslim itu diperbolehkan katanya Habib? Saya mencium ada maksud lain gitu loh. Ya. Coba kita apa ya, kita pahami, jangan kita ini gampang emosi. Masuk akalkah seorang muslim yang tahu saudaranya dalam tersiksa, dizalimi dan seterusnya, kemudian dia menghina saudaranya sendiri, masuk akal? Saya kok nggak masuk akal, gitu loh, nggak masuk akal. Loh, ini terjadi Habib, mungkin ada unsur lain, ingin umat Islam ini marah. Kita harus sadar ya ikhwan, banyak orang saleh yang mengatakan tujuan Palestina itu dihancurkan bukan muslimin yang di Palestina target utamanya. Targetnya itu muslimin yang ada di dunia. Bagaimana mereka ketika muslimin di Palestina itu dihancurkan. Kalau saya pribadi, Yahud dengan Amerikanya, dengan Inggrisnya dan lain-lain, apakah dia kesulitan menghancurkan Palestina dalam waktu sehari? Sehari habis itu muslimin. Kalau dia mau dihabisin. Kita coba pakai logika ya. Sehari habis mereka. Didukung oleh kekuatan negara Amerika, Inggris dan seterusnya. Sehari habis mereka. Kenapa kok diperpanjang semacam ini? Apa yang mereka tunggu? Logika, kita nggak bicara takdir ilahi. Logika, mereka bisa menghancurkan Palestina dalam sehari dengan kekuatan yang mereka miliki. Kenapa kok berlarut-larut sampai lama semacam ini? Ada apa? Itu yang harus kita pahami, gitu loh. Target mereka, sebagian saleh yang mengamati mengatakan bukan muslimin yang di Palestina saja. Bagaimana muslimin yang di dunia ini akan ada reaksi marah sehingga mereka benturan dengan pemerintah mereka masing-masing. Sehingga mereka berbenturan dengan orang-orang yang selain agama di negara mereka masing-masing. Ada target ke sana. Wallahu alam ya. Ini pandangan politik bisa jadi benar dan bisa jadi juga enggak begitu benar. Tapi kalau saya lihat itu memang masuk akal, gitu loh. Saya lihat itu memang masuk akal. Maka seperti pertanyaan ini, mungkin mereka melihat sekarang ini umat Islam di Indonesia untuk Palestina sudah mulai berkurang, kemarahannya udah mulai berkurang, ya. Boikot sana, boikot sini udah mulai berkurang, ya. Gimana supaya hidup lagi ini marah? Dibuatlah video yang semacam ini. Kalau prasangka saya ini benar, yang saya lihat pandangan saya ini benar, maka ayolah kita jadi muslim yang pandai. Jangan selalu kita ini bisa dipancing dan dipancing emosi kita. Kita dipancing kemarahan kita sehingga kita berbuat hal-hal yang tidak terkontrol, kita bersikap hal-hal yang kurang baik, yang lebih lagi kita benturan sama saudara kita karena tidak sepaham. Contoh, boikot dan memboikot. Saya enggak ngomong orang, saya sendiri. Ketika saya menceritakan tentang pendapat boikot dari Syekh Ali Jum'ah, ulama mufti, salah satu mufti qadim di Mesir. Sampai sekarang beliau masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, dan menjadi rujukan banyak muslimin di dunia ini. Amin. Saya mengucapkan pendapat beliau yang beliau condong kepada memboikot itu silahkan.
Tapi ketahuilah memboikot itu hanya memuaskan apa yang Anda inginkan. Ini menurut beliau. Saya sampaikan itu, artinya ulama di sini berbeda, ada yang memboikot, ada yang tidak. Hasilnya apa? Saya termasuk yang dicaci di media-media sosial. Saya nggak peduli dengan orang mencaci saya, karena saya tidak mengharap respon mereka kok. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami dari guru-guru saya. Tapi ini yang diingini orang musuh-musuh Islam, gitulah. Musuh-musuh Islam ingin dengan kondisi semacam ini, Islam ini supaya nggak satu pendapat. Ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada keinginannya orang Islam yang tidak dewasa ini, mereka harapkan bertengkar sesama orang Islam karena berbeda sikap, berbeda pendapat, dan itu terjadi. Sukses program mereka. Kita yang bodoh. Perbedaan pendapat membuat kita bertengkar. Satu nyaci fulan. Siapa yang dicaci? Yahudi, Palestina? Enggak, saudaranya yang enggak sama dia. Siapa yang dicemooh? Orang musyrik? Enggak, saudaranya yang enggak sepaham dengan mereka. Seperti ini. Janganlah hal ini memancing emosi kita lagi, gitu. Ayo kita cerdas. Anda kalau cemburu dengan Islam dan Muslimin, Anda harus membuka dada Anda menerima perbedaan. Kekuatan orang Islam ini dalam persatuan, dan persatuan itu tidak satu pendapat. Tidak harus satu pendapat kita bisa bersatu. Karena nggak mungkin satu pendapat itu nggak mungkin. Sudah sunnatullah ada perbedaan pendapat. Cara memahami Quran beda, cara memahami hadis beda, cara memahami ucapan ulama beda. Kita harus bersatu dalam perbedaan. Jangan gak sama caranya kita bertengkar, gak sependapat kita bertengkar. Apakah pendapat saya dan Anda itu seperti Al-Quran yang tidak boleh orang berbeda? Gitu. Oleh karena itu hal semacam ini tidak usah bicara hadis, syariah, Islam, siapapun bahagia dengan penderitaan saudaranya, ini bukan ajaran Islam dan ini sangat tercela. Sampai dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tudhir syamatata ala akhik fayu'afihi wa yabtalik. Janganlah kamu itu menunjukkan kegembiraanmu atas penderitaan saudaramu. Haram. Saudaramu ini. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan menyembuhkan dia, menyelamatkan dia, dan memberi kamu musibah atas dosa kamu itu. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Ini syariat Nabi. Tapi saya mencium ada hal lain. Saya mencium ada hal lain dalam ini, ingin marah lagi, kemudian nanti ada orang yang membela lagi, bertengkar lagi muslim dengan muslim, bertengkar lagi ustadz dengan ustadz, bertengkar lagi ulama dengan ulama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak cukup masalah yang ada ini. Apakah masih kurang fitnah yang ada di negeri kita ini? Oleh karena itu, ayo saya mengajak diri saya dan semua yang mempunyai pandangan seperti saya, ayo jangan hal-hal yang semacam ini membuat kita emosi dan terpancing kita, energi kita terbatas, waktu kita terbatas, harta kita terbatas. Ayo kita fokuskan untuk kejayaan Islam dan Muslimin dalam membina orang Islam. Banyak orang-orang miskin yang perlu santunan kita, banyak orang-orang bodoh yang perlu ilmu kita, banyak tempat-tempat pedalaman yang perlu dakwah kita. Itu energi kita larikan ke dakwah. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ini tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, berikan
sampaikan dari aku, walaupun satu ayat. Sayyidi Habib Umar sering memberi nasihat kepada kita, jangan kita sibuk dengan pekerjaan yang diberikan oleh musuh-musuh Allah dan kita tinggal pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Apa maksudnya? Allah nyuruh kita takwa, Allah nyuruh kita mendidik keluarga, mendidik masyarakat, membina, mengajari, berdakwah, tazkiyah. Ini tugas dari Allah yang harus kita lakukan. Tapi kita dipalingkan, kita tinggal tugas dari Allah itu, kita ambil tugas dari musuh-musuh Allah, orang kafir, Yahudi, memberi tugas kita. Apa maksudnya? Dia membakar Quran, melempar bola itu ke kita, kita marah. Selesai, sebelumnya itu membuat karikatur Nabi Muhammad, kita marah. Kemudian apa lagi? Kemudian sehingga kita sibuk dengan pekerjaan yang diberikan orang kafir kepada kita. Kita tinggalkan dakwah ilallah, membina umat, melatih umat, masuk ke pedalaman. Itu karena kita tersita ke sana. Ditambah lagi benturan dengan saudara kita sendiri yang tidak sependapat dengan kita. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Ini pandangan saya. Mungkin menurut saya benar, mungkin belum tentu juga benar menurut orang lain. Maka enggak ada masalah. Tapi ayo kita buka wawasan kita, kita memahami sesuatu yang semestinya kita pahami. Yang penting jangan berpecah belah, jangan saling salah menyalahkan, caci mencaci karena perbedaan sikap dan pemahaman dalam mengatasi suatu masalah. Bebaskan orang memilih, bebaskan orang berpendapat.